Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Disano Saputra, kelas TIL 3B, NPM 160304-033. Oke, di sini saya akan mempresentasikan proposal TA saya yang berjudul Penyaringan biji kopi otomatis berbasis microcontroller. Ya, di sini ya. Siapa sih yang ngatur tentang kopi? Kopi adalah minuman hasil ribuan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan, lalu menjadi bubuk dan kita konsumsi menjadi kopi. Kopi pada saat ini sangat banyak dikonsumsi oleh kalangan-kalangan remaja. Contohnya oleh kalangan mahasiswa, dewasa, bahkan yang tua pun juga mengonsumsinya. Kopi dikonsumsi karena dipercaya bahwa terdapat kandungan kafein di dalam zat kopi tersebut, yang merupakan zat psikoaktif yang dapat mengusir rasa kantuk untuk sementara. Itu sejalan dengan berkembangnya waktu, pola konsumsi manusia, minuman kopi ini tak lagi sekedar untuk kebutuhan konsumsi, melainkan bertransformasi menjadi bagian dari gaya hidup. Sekitar 50 negara di dunia itu sudah banyak ya tentang tren tentang kopi biji seperti itu. Jadi itu kopi sebelum menjadi minuman kopi itu masih ada banyak proses, dari biji di roasting, terus dihaluskan, baru diracik menjadi kopi dan menjadi hasil kopi. Ya, salah satu proses terpenting dalam pengolahan biji kopi yang dikenal yaitu coffee roasting atau penyangrai. Jadi itu coffee roasting adalah proses terpenting tentang pengolahan biji kopi, sehingga sangatlah dibutuhkan mesin coffee roasting atau penyangrai otomatis yang dapat menunjang proses penyangrai. Seperti itu. Jadi di daerah saya ya, jadi itu tempat kopi, kedai kopi itu banyak, namun di daerah saya cuma ada 1 atau 2 lah tempat penyangrai kopi, dan disitu juga kapasitasnya masih minim, jadi harus mengantri dulu kalau menyangrai kopi. Nah, itu adalah alasan saya membuat proposal TA ini, yaitu membuat penyangrai biji kopi. Ya, ini skema dari penyangrai biji kopi saya. Seperti ini gambarnya. Ada 10 bagian lah yang utama, dengan keterangan gambar sebagai berikut. Yang pertama itu nomor 1. Yang ini namanya handle buat pegangan. Nomor 2 itu cover alat. Ini cover alatnya. Ini di sini nanti tempat penyangraian dari biji kopinya. Nomor 3 lubang drum. Nah, ini nomor 3. Ini tempat masuknya kopi. Sini ya. Yang keempat itu kompor. Ini kompor nih. Ini di sini nih kompor. 4 kompor. Yang kelima itu as penggerak drum. Nih, ini asnya yang nanti berputar, drumnya itu berputar. Itu as penggerak drumnya. Yang keenam cover kotak kontrol. Nah, di sini tuh nomor 6 itu panelnya. Panel yang kontrol saya itu di nomor 6. Sini. Selanjutnya itu kabel menuju servo valve. Nah, nih sini tuh kabel dari kotak panel ke servo valve. Di sini kabelnya. Selanjutnya itu cover servo atau solenoid valve. Solenoid valve. Nah, di sini nih, ini solenoid valve-nya tuh di sini. Dan yang ke-9 itu selang menuju gas LPG. Jadi saya menggunakan kompor ya untuk pemanasannya. Dan nomor 10 itu selang menuju kompor. Nah, ini selang menuju kompor, ini LPG-nya. Ini LPG, ini selang menuju LPG. Ya, selanjutnya kita masuk ke diagram block system. Ya, di diagram block system itu nanti di alat saya terdapat 3 pilihan jenis sangrai yang akan ditampilkan pada LCD. Yang pertama itu
light roast, yang kedua medium roast, yang ketiga dark roast. Jadi kita harus memilih salah satu ya. Setelah kita memilih, secara otomatis motor untuk memutar tim itu akan berputar. Nah, setelah berputar, kita nyalakan kompor. Klak. Kompor menyala. Nah, disitu kan akan menimbulkan panas ya. Selanjutnya, mikrometer memproses data yang diterima dari sensor suhu. Jika suhu yang diterima oleh sensor suhu itu kurang dari set point-nya, maka servo akan membuka keran gas secara penuh hingga stabil pada suhu set point-nya. Sedangkan bila suhu pada sensor suhu sudah melebihi set point, maka motor servo akan menutup keran gas agar suhu tetap stabil. Nah, seperti itu hingga waktu yang ditentukan. Bila proses roastingnya itu telah selesai, maka solenoid akan tertutup dan mematikan kompor. LCD bar system itu akan berfungsi sebagai penampil suhu pada drum. Seperti itu dari diagram blok saya. Oke, kita masuk ke diagram alir utama ya. Itu kita pertama start alatnya. Instalasi variabel. Kita instalasi variabelnya dulu. Instalasi pin I/O nya, input dan output. Kita akan membutuhkan input menu ya. Akan muncul input menu dan kita pilih ada 3 menu pilihan. Yang pertama light, medium, dan dark. Jika kita pilih light, berarti kita membutuhkan set point dengan suhu 190 derajat Celcius. Dan selanjutnya untuk medium itu set point-nya itu 200 derajat dan untuk dark set point-nya 205 derajat. Nah, kita pilih salah satu. Misal kita pilih medium, kita klik medium, push buttonnya, klik. Nah, itu yes. Maka itu akan berlanjut dengan set point seperti ini. Setelah itu akan mengeksekusi proses tersebut ya. Setelah eksekusi, setelah jadi semua dan sangarnya itu selesai, maka kompor akan mati dan proses selesai dan ini akan selesai. Seperti itu. Ini flowchart dari mesin sangrai saya. Ya, kita masuk ke diagram iris subrutin dari eksekusi. Jadi itu diagram ini merupakan proses di mana sistem PID yang menstabilkan suhu drum berdasarkan set point. Jadi itu kita start ya, kita nyalakan kompornya tersebut. Selanjutnya on, keran penuh, membuka dan untuk keran penuhnya. Selanjutnya itu menyalakan kompor secara manual. Set. Nah, ukur suhu dengan sensor suhu. Sudah tercapai, kita lanjut. Jika belum, ini selalu mengulang. Ya. Setelah sudah tercapai, maka masukkan biji kopi. Jika suhunya sudah sampai, kita masukkan biji kopi. Biji kopi masuk. Ya. Jika belum masukkan, kita harus memasukkan terus. Selanjutnya setelah biji kopi masuk, kita mulai ke sistemnya. Dan waktu akan berjalan ya, time start. Maka di LCD akan terdapat tampilan suhu dan timernya. Selanjutnya kita masuk ke PID. Suhu diukur pada sensor suhunya dan ini output servo itu agar suhunya lebih atau kurang seperti itu ya. Motor servo berfungsi seperti itu. Dan suhu lebih dari sama dengan SP atau set point-nya, timer sama dengan kurang dari sama dengan 0 dan red drum seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.